Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Serie A begitu seru. Tim-tim besar sudah bertanding, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang seri sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Dua klub kota Roma, Lazio kalah, Roma seri. Juventus menang, dan kemarin Inter dan Napoli menang, dan nanti malam akan ada pertandingan Milan melawan Bologna. Dan start awal ini akan lebih baik buat Inter. Semoga terus seperti yang dilakukan kemarin sahabat Bob. Kenapa? Karena ya Juventus menang besar juga 3-0, dan ini perlu juga diwaspadai, dan yang kuncinya adalah Inter hanya fokus kepada diri sendiri sahabat Bob. Semoga Inter tetap bisa konsisten dan menampilkan penampilan seperti kemarin, dan terus Inter meraih kemenangan sahabat Bob. Ini luar biasa. Bagaimanapun untuk bursa transfer hanya tinggal 10 hari lagi, dan siapa yang akan masuk dan siapa yang akan keluar. Kita akan terus berbicara topik tentang Pavard. Inter Milan tawarkan Bayern Munchen senilai 33 juta untuk Pavard. Dan ini hanya tinggal detailnya aja sahabat Bob. Bagaimanapun karena si Pavard juga udah menolak Manchester United untuk dia datang ke Inter musim ini sahabat Bob. Dan kita sama-sama tahu bahwa kemarin Kyle Walker ya, si Walker dari Manchester City ternyata tidak jadi pindah ke Bayern Munchen, dan inilah yang menjadi kendala bagi Bayern Munchen. Apalagi salah satu backnya juga sudah resmi ke Bayer Leverkusen. Nah, ini yang menghambat kedatangan Pavard ke Inter sahabat Bob. Tapi mereka juga lagi mengincar pemain Belanda kalau nggak salah ya, untuk menggantikan Pavard. Semoga aja, karena sebenarnya kalau secara pribadi Pavard sudah setuju ke Inter, Inter juga udah setuju dengan Pavard. Tinggal Bayern Munchen mendapatkan pengganti Pavard. Semoga aja sahabat Bob, karena kita ya kalau dengan kita dapatkan si Pavard, kita udah tenang sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja detailnya, karena ini pertemuan kemarin menghasilkan seperti ini. Jadi kita tunggu apakah hari ini akan ada kepastiannya atau bagaimana sahabat Bob. Karena bagaimanapun Pavard kita juga sama-sama tahu ya, ini pemain yang benar-benar diinginkan Inter, dan apapun Inter akan lakukan. Jadi Inter sudah tidak lagi mencari ini mencari itu. Kemarin kan katanya Skor sebagai cadangan, tapi Inter tetap fokus untuk mendapatkan Pavard karena dua-duanya sudah setuju ya. Jadi kita ini hanya tinggal menunggu masalah waktu aja sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, juga Torino lagi dalam pembicaraan untuk meminjam Korea. Semoga aja kalau memang Korea akhirnya bisa dipinjamkan. Nah, cuman kan ada kendalanya gaji. Berarti dua-duanya, sebagian Inter yang bayar, sebagian Torino, dan Torino juga punya hak untuk membeli kurang lebih sekitar 20 juta sahabat Bob. Memang gaji bersihnya Korea kurang lebih 3,6 ya, kalau dibagi dua ya lumayan juga sebenarnya. Inter juga harus keluarkan 1,8 dan Torino 1,8. Semoga lah sahabat Bob, Korea memang, karena memang Inter sudah tidak pengen memakai lagi, begitu juga Inzaghi. Jadi kalau memang Torino pinjem ya pinjemin aja lah ya. Kita berdoa moga-moga aja tahun depan opsi belinya diaktifin oleh Torino sahabat Bob. Semoga ya. Terus juga resmi Bologna rekrut Fabian secara permanen senilai 5 juta, dan Inter punya hak buyback ya. Jadi Inter bisa beli kembali dengan nilai kurang lebih sekitar 13 juta setelah 2 tahun. Dan ini pemain muda yang menjanjikan, dan kata si Mota dia besok pagi ya bermain melawan Milan, dan dia akan dibawa karena si Fabian ini senang mencetak gol, dan cocoklah dengan metode si Thiago Motta sahabat Bob. Jadi ya kita udah kehilangan pemain muda, tetapi ya
bagaimanapun Inter punya squad yang luar biasa bagus kali ini sahabat Bob. Nah juga menurut media-media Itali, pelatih Inter Milan dipuji ya, karena bagaimanapun dia cerdas dalam menangani permainan Monza, dan bagaimana pergantian pemain ini benar-benar brilian ya. Jadi menurut gua Inzaghi yang penting adalah bagaimana dia tetap konsisten ya, menjaga para pemainnya, moodnya para pemain gitu loh, dan bagaimana pemain-pemain baru bisa chemistry-nya semakin dapat antara satu sama lain sahabat Bob. Semoga ya Inzaghi benar-benar bisa membawa Inter ke level yang jauh lebih tinggi sahabat Bob. Nah terus kemarin Al Ahly mencoba membajak yang namanya Hakan. Ternyata Hakan menolak tawaran besar dari Liga Pro ya. Kenapa? Kita tahu bahwa kemarin si Hakan baru memperpanjang kontraknya sampai 2026 dengan gaji yang lumayan sekitar 6 juta, dan dia juga tidak tertarik untuk bermain di luar Inter, apalagi dia sudah pernah berkata bahwa dia pengen seterusnya ada di Inter ya. Ini menurut Gazzetta dello Sport, Ahly yang mengincar Hakan kemungkinan sebagai penguat lini tengah. Tapi sang pemain tidak berniat meninggalkan Inter. Dia senang dan menetap di tempatnya sekarang dan senang menandatangani kontrak baru. Artinya Hakan tidak tergoda dengan uang besar, dan sekarang dia resmi menolak tawaran dari klub Arab sahabat Bob. Terus juga bagaimana kita sedikit berbicara Toro ya, seperti di video gua sebelumnya. Kapten Inter telah menunjukkan dia ingin tetap di Inter setelah menolak tawaran besar Saudi musim panas ini. Ya kita juga tahu bahwa banyak sekali yang mengincar Lautaro Martinez ya. Kalau dari Premier ada Arsenal, MU, Hotspur ya. Semua pengen mendapatkan Toro, dan bahkan Barcelona dan Manchester City. Juga klub Arab kemarin menawarkan uang yang besar sekali. Tapi kita tahu bagaimana kesetiaannya Lautaro Martinez ini perlu kita acungin jempol ya. Dia sangat setia, dan sekarang dia sebagai ikonnya Inter, sebagai kaptennya Inter, yang mungkin bisa aja selamanya dia akan ada di Inter. Tapi who knows? Tapi kita benar-benar beruntung mempunyai seorang kapten seperti Lautaro Martinez yang selalu memberikan 180% di lapangan dan bahkan di luar lapangan. Semoga dia awet di Inter, dan bahkan dia kemungkinan bisa menjadi top skor musim ini. Semoga aja sahabat Bob ya, kita doakan Lautaro benar-benar bisa membawa Inter terus naik dan meraih sebanyak trofi-trofi datang ke markas Inter sahabat Bob. Nah ini sedikit yang gue bilang tadi, bahwa pemain si Munchen Stanisic ya kalau Leverkusen, dan Bayer masih mencari pengganti Pavard. Jadi kalau misalnya akhirnya si Munchen mendapatkan pengganti, akhirnya kemungkinan Pavard bisa langsung masuk ke Inter, karena masalah harga kita udah sama-sama tahu, dan detailnya aja yang kurang sahabat Bob. Terus juga debutan Inter yang pemain baru itu juga mendapat pujian, Thuram. Kita tahu Thuram kemarin bermain sangat bagus, sangat membantu dan sangat membuka ruang, cuman belum mencetak gol. Tapi dia sudah menunjukkan kekuatan diri dia, dan ini juga mendapat pujian dari media-media Italia. Semoga Thuram bisa memberikan kontribusi yang semakin bagus buat Inter, begitu juga pemain-pemain baru. Dan kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Pavard, dan kalau memang akhirnya Torino bisa deal dengan Korea, Inter tinggal menarik Alexis Sanchez yang standby menunggu panggilan Inter sahabat Bob. Semoga yang terbaik sahabat Bob, dan Liga Serie A terus pasti makin seru, dan minggu depan minggu kedua kita akan ketemu dengan Cagliari. Semoga Inter juga tetap bisa memberikan kemenangan lagi sahabat Bob. Tetap semangat, karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Cheers.